Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini saya akan memberikan penguatan mengenai materi teknik diferensial. Sebenarnya konsep apa yang akan kita bawa, yang akan kita aplikasikan dengan mempelajari teknik diferensial. Oke, adik-adik melihat di sini di slideshow, adik-adik ada dua grafik ya. Satunya adalah kurva berbentuk lingkaran dan satunya adalah kurva Y sama dengan Fx. Di situ ada keterangan tulisan yang berwarna biru. Garis tangan, garis singgung, kemudian ada garis sekan atau garis potong. Oke, membedakan keduanya itu apa adik-adik? Untuk garis potong, berarti dia ada memotong kurva Y sama dengan Fx itu lebih di satu titik. Sedangkan garis singgung itu adalah memotong pada kurva pada satu titik, sehingga disebut sebagai garis singgung. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan garis singgung ini adik-adik? Jadi ketika kita lihat dari garis sekan atau garis potongnya ini, ketika kita memilih dua titik P dan Q, dan kita ingin mencari garis singgung pada titik P, di sini berarti dari titik ini kita tarik terus, seolah-olah titik ini bisa bergeser, terus mendekati titik P. Nah, di sini kita dapatkan adalah garis singgung. Jadi yang awalnya kemiringannya seperti ini, itu semakin lama ketika titik Q-nya itu mendekat, dan kita terus mengambil garis hubung antara titik P dan Q, di mana Q yang terus bergerak ini, akan kita dapatkan garis singgung di titik P. Jadi garis yang melalui titik P dan Q itu disebut sebagai garis potong. Garis singgung pada titik merupakan garis singgung ketika Q bergerak mendekati P di sepanjang kurva. Kita dapatkan bahwa untuk garis potong ini kemiringannya adalah M potong sama dengan FC plus H minus FC per H, di mana C di sini itu adalah titik P, proyeksi titik P pada sumbu X, dengan H ini adalah selisih dari posisi titik Q terhadap titik P dibagi dengan H. Jadi H itu yang mana? H itu yang ini titik C, ini adalah titik C plus H. Jadi kemiringannya adalah FC plus H. Jadi ini C plus H-nya disubstitusikan kepada fungsi. Yang ini ya, di sumbu Y. Kemudian FC-nya adalah yang proyeksi titik P ke sumbu Y. Ini adalah FC. Jadi adalah delta Y terhadap selisih dari C plus H dan C itu adalah H. Nah, lalu bagaimana garis singgung? Tadi ketika kita melihat gambar, ketika titik Q terus mendekati titik P, ini berarti kan hanya selisihnya itu mendekati 0. Maka kemiringan garis singgung itu adalah limit ketika hanya mendekati 0 dari selisih proyeksi C plus H dan C ke sumbu Y terhadap selisihnya si H tadi. Dengan ketentuannya limit ini ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Oke, kita coba menentukan kemiringan dari garis singgung pada Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat pada titik 2,4. Jadi X kuadrat pada 2,4. Oke, saya ganti dulu kursornya. Oke, Y sama dengan F dengan X kuadrat pada 2,4, ini adalah titik C. Kemudian kita gunakan M sama dengan limit H mendekati 0 dari F C plus H minus F C per H. Oke, adik-adik perhatikan bahwa di sini saya menyarankan kita tidak untuk mengubah C-nya terlebih dahulu menjadi angka, tapi kita akan olah dulu sampai hasil akhirnya mengandung variabel C, baru setelah itu kita substitusi dengan angka. Hal ini memudahkan kita jika kita soal itu meminta kemiringan garis singgung pada beberapa titik sekaligus. Oke,
Kita substitusikan, berarti ini adalah limit H mendekati 0. Oke, tadi fx-nya adalah x kuadrat, berarti ini adalah c plus h kuadrat minus c kuadrat per h. Berarti limit h mendekati 0 dari ini kita kuadratkan, c kuadrat plus 2ch plus h kuadrat min c kuadrat per h. Oke, yang bisa kita coret adalah c kuadrat, sehingga tersisa limit h mendekati 0, 2ch plus h kuadrat per h. Yang bisa kita coret juga adalah h menghasilkan limit h mendekati 0, 2c plus h. Kita substitusikan limitnya, kita dapatkan sama dengan 2c. Sekarang ketika x sama dengan 2, maka m-nya sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Jadi kemiringan dari soal garis singgung kurva y sama dengan fx sama dengan x kuadrat pada titik 2,4 itu adalah 4. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjutkan. Lalu aplikasinya pada apa? Aplikasinya ada pada contohnya kecepatan sesaat. Jadi jika sebuah objek bergerak di sepanjang garis dengan fungsi waktu ft, maka kecepatan sesaatnya tetap berarti kita menggunakan limit ya, jika hanya mendekati 0. Nah, di sini adik-adik biasanya kalau kita bicara tentang kecepatan, percepatan, fungsinya itu bukan terhadap posisi, tetapi terhadap waktu. Sehingga di sini kalau kita masukkan C plus H, berarti C plus H dan C ini dia dimensinya adalah waktu, dan satuannya kalau kita bicara tentang fisika biasanya sesuai dengan standar internasional, satuannya adalah sekon. Kembali lagi dengan syarat limitnya ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Oke, kita coba latihan soal. Di sini sebuah objek bergerak dari keadaan diam yang jatuh akibat gravitasi. Tentukan kecepatan sesaatnya pada T 3,8 dan T sama dengan 5,4 jika Y-nya 16 T kuadrat. Nah, ini adik-adik, kembali lagi saya ingatkan bahwa adik-adik tetap harus mencoba latihan soal nomor 2 dan 3 dari soal ini. Saya hanya akan bahas nomor 1 dan begitu juga untuk yang slide sebelumnya. Oke, kita coba Y-nya sama dengan 16T kuadrat terlebih dahulu. Oke, berarti FT pada saat T-nya sama dengan berapa tadi? 3,8 dan 5,4. Seperti biasa, berarti kita akan menggunakan limit. Di sini V-nya sama dengan limit H mendekati 0. Perhatikan H maupun C di sini dimensinya adalah waktu. Ini adalah F, C plus H, min FC per H. Nah, ini adik-adik tetap seperti biasa lebih baik kita mendapatkan hasil akhir perhitungan dalam variabel C ya. Jadi kita akan lebih mudah ketika diminta untuk menentukan pada saat T1 dan T2. Jadi nanti pada hasil akhirnya tinggal kita substitusi. Tidak seperti di buku yang langsung memasukkan angka. Berarti kan saudara akan mengulangi dari awal lagi langkah-langkahnya. Oke. Berarti di sini limit H mendekati 0. Nah, FC plus H-nya ini 16 C plus H kuadrat min 16 C kuadrat per H. Berarti limit H mendekati 0 dari 16 dikalikan C kuadrat plus 2CH plus H kuadrat min 16C kuadrat per H. Oke, berarti ini limit H mendekati 0
16C kuadrat plus 32CH plus 16H kuadrat min 16C kuadrat per H. Ini habis ya adik-adik. Tersisa kedua suku ini, langsung kita sederhanakan, kita bagi dengan variabel H, tersisa 32C plus 16H, kita substitusikan, berarti 32C. Sekarang kita selesaikan pada saat T1 sama dengan 3,8, berarti V-nya adalah 32 kali 3,8. Ini tinggal kita kalikan saja. Ini kita dapatkan adalah 121,6 sekon. Sedangkan T2-nya adalah tadi 5,4 sekon. Berarti V2-nya adalah 32 kali 5,4. Ini kita dapatkan 172,8 sekon. Oke. Seperti itu ya adik-adik caranya. Silakan dicoba untuk nomor 2 dan nomor 3. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa berdiskusi pada bagian kolom komentar di Google Classroom. Akan kita lanjutkan lagi untuk mendefinisikan turunan pada bagian 2. Silakan dipahami terlebih dahulu.